Seorang pemuda telah diasingkan oleh penduduk desa sejak kecil dan hidup di atas pohon selama 8 tahun. Karena kekurangan makanan, ia hanya bisa mengandalkan ginseng untuk bertahan hidup setiap hari. Saat haus, ia hanya bisa minum air salju yang mencair dari Gunung Cangbai. Tak disangka, hidup di alam terbuka tidak membuat pemuda itu tertekan. Malah membuatnya memiliki tubuh yang kuat. Pemuda itu tinggal di desa keluarga Gong sejak kecil bersama ayahnya. Karena ada desas-desus bahwa ayahnya adalah seorang desertir, pemuda itu sering diintimidasi oleh penduduk desa setelah ayahnya meninggal. Hanya sepasang kakak beradik yang memperlakukannya seperti keluarga sendiri dan sering menjaganya. Suatu hari, sang kakak tiba-tiba menemuinya dan memintanya kembali ke desa. Sang kakak memohon kepada kepala desa untuk mengizinkannya kembali ke desa untuk berkumpul bersama. Begitu mereka memasuki desa, beberapa penduduk desa menunjuk-nunjuk pemuda itu. Pemuda itu sudah terbiasa. Ia melipat tangannya di belakang kepala dan tidak peduli. Sementara sang kakak terus-menerus tersenyum kepada semua orang. Tiba-tiba seseorang menghalangi jalan mereka. Orang itu adalah cucu kepala desa, yang juga merupakan pengganggu desa. Tanpa basa-basi, si pengganggu desa itu langsung menarik kerah baju pemuda tersebut. Saat hendak memukul, ia diangkat bajunya oleh seseorang. Orang yang datang adalah adik laki-laki sang kakak, Gong Qishan. Sang kakak tidak ingin menyinggung kepala desa. Ia segera meminta Qishan untuk melepaskannya. Qishan pun menurut dan melemparkan si pengganggu desa. Si pengganggu desa itu terbang dan menabrak pagar hingga hancur. Melihat cucunya dilempar seperti anjing mati, kepala desa yang datang setelah mendengar kabar itu langsung marah besar. Qishan tidak peduli dengan pukulan tongkat kepala desa. Ia malah mengeluarkan gulungan bambu dari sakunya dan memberikannya kepada kepala desa. Ia mengatakan bahwa itu adalah surat yang dititipkan oleh pejabat daerah. Setelah menerima gulungan bambu itu, kepala desa segera membalikkan badannya untuk memeriksanya. Kakak beradik keluarga Gong tidak curiga dan berbalik untuk pergi. Hanya pemuda itu yang menatap kepala desa dengan penuh arti. Setelah membaca isi gulungan bambu, kepala desa tampak sangat terkejut. Ia segera berbalik dan bertanya kepada Qishan apakah ia telah membaca isinya. Namun, ia mendapati kakak beradik itu sudah pergi jauh dan tidak terlihat lagi. Sementara itu, di Sueleiping, Fusun, Liaoning, sebuah kompetisi bela diri besar-besaran sedang berlangsung. Keluarga Murong, yang sebelumnya mendominasi wilayah utara, tiba-tiba mengisolasi diri selama 10 tahun. Menyebabkan kekacauan di dunia persilatan utara. Di antara mereka, Benteng Dali dan Konstelasi Naga memiliki kekuatan yang paling kuat. Oleh karena itu, kedua pihak memutuskan untuk menentukan siapa yang akan menjadi penguasa melalui kompetisi bela diri. Di lereng bukit, seorang pengemis tua minum anggur, sambil mengamati situasi di arena. Orang itu adalah Hong Wukui, tetua Sekte Xie, yang telah menempuh perjalanan ribuan mil untuk menyaksikan pertandingan. Kedua orang di arena langsung beradu pedang. Pedang gajah naga milik Tuan Zuang Tai terkenal dengan sebutan pedang 1000 sayatan. Pedang gagah berani milik Tuan Wan terkenal dengan sebutan pedang tak tertandingi. Hong Wukui mengamatinya dan diam-diam mengagumi mereka. Keduanya memang pantas mendapatkan reputasi mereka. Saat keduanya bertarung dengan sengit, seorang lelaki tua dengan tangan di belakang punggungnya datang melayang. Laki-laki tua itu berdiri di samping patung perunggu di puncak bukit, dan dengan tenang menyaksikan pertarungan keduanya. Ia sama sekali tidak peduli dengan Hong Wukui yang menatapnya seperti melihat monster. Sementara itu, Hong Wukui sangat terkejut. Ia menganggap dirinya memiliki kemampuan yang luar biasa dan indera yang tajam. Meskipun perhatiannya teralihkan oleh pertarungan tadi, ia baru menyadari keberadaan lelaki tua itu saat ia mendekat. Tiba-tiba, alis lelaki tua itu sedikit berkerut. Ia dengan lembut menekan patung perunggu dengan satu telapak tangan. Tangan lainnya memegang dadanya. Jelas lukanya kambuh. Laki-laki tua itu mengatupkan giginya, berusaha keras menahan rasa sakitnya. Sebuah energi yang dahsyat tanpa sadar keluar dari telapak tangan kanannya dan menghantam patung perunggu. Beberapa saat kemudian, lelaki tua itu tampak frustrasi dan matanya penuh ketidakpuasan. Sementara itu, Hong Wukui sangat terkejut. Laki-laki tua itu jelas berdiri di sampingnya, tetapi ia tidak merasakan aura apapun darinya. Saat itu, laki-laki tua itu tiba-tiba mengucapkan sebuah kalimat yang tidak jelas. Penerusku akan datang lagi. Setelah mengatakan itu, laki-laki tua itu melompat dengan ujung kakinya. Dalam sekejap, ia telah melayang puluhan meter dan menghilang. Hong Wukui hendak memanggil lelaki tua itu dan menanyakan maksud perkataannya. Tetapi apa yang dilihatnya dari sudut matanya membuatnya terkejut. Patung perunggu yang kokoh itu, kini telah bengkok menjadi tumpukan besi tua yang hancur. Aura biru yang kuat masih mengamuk dan menyerang patung itu. Melihat pemandangan ini, Hong Wukui tercengang. Jika telapak tangan orang tua itu mengenai seseorang tadi, dia tidak berani membayangkan apa akibatnya. Sementara itu, pemuda itu mengikuti kakak beradik Gong kembali ke rumah. Gong Qishan tiba-tiba bertanya pada kakaknya apakah dia punya kekasih. Mendengar itu, wajah kakaknya memerah.
Dia mengatakan bahwa orang itu adalah seorang pedagang sutra dan mereka baru bertemu beberapa kali. Mendengar ini, pemuda itu menghela nafas pelan. Dia tahu jika bukan karena dirinya yang menjadi beban. Dengan kecantikan kakaknya, para pelamar pasti sudah memenuhi ambang pintu rumah mereka. Malam itu, setelah kakak beradik itu tertidur, pemuda itu diam-diam bangun. Sendirian, dia menggendong busur dan anak panah, lalu keluar dari rumah. Namun, tak disangka, begitu dia keluar, Qishan memanggilnya. Pemuda itu mengatakan dia ingin pergi ke gunung untuk mencari ginseng untuk menambah mas kawin kakaknya. Qishan langsung mengerti apa yang dipikirkan pemuda itu. Dia mengatakan terlepas dari apakah kakaknya menikah atau tidak, tempat ini akan selalu menjadi rumahnya. Pemuda itu melambaikan tangannya dan berbalik menuju gunung. Sementara itu, di dalam rumah, sang kakak diam-diam membuka matanya. Di Gunung Changbai, pemuda itu telah mencari di gunung sepanjang hari. Saat matahari terbenam, pemuda itu masih belum menemukan apapun. Tiba-tiba, mata pemuda itu berbinar. Dia menemukan 2 ginseng induk anak yang tumbuh bersama. Namun, dalam sekejap mata, hari sudah gelap. Kabut tebal turun di gunung, membuatnya mustahil untuk turun. Pemuda itu hendak mencari tempat untuk bermalam. Tetapi tiba-tiba dia melihat api unggun di kejauhan. Pemuda itu diam-diam mendekat dan menemukan seorang tua duduk bersila di bawah pohon. Orang ini adalah orang tua misterius yang muncul di Sueleiping sebelumnya. Pemuda itu curiga, karena tiba-tiba ada seorang tua di gunung yang sepi ini. Orang tua itu sudah menyadari bahwa pemuda itu sedang mengintipnya. Dia berkata jika pemuda itu tidak keluar, dia akan menyeretnya keluar. Pemuda itu buru-buru keluar dari semak-semak dan mengatakan bahwa dia tidak bermaksud jahat. Dia bertanya kepada orang tua itu apakah dia boleh bermalam di sana. Orang tua itu melirik pemuda itu sekilas, seolah mengabulkan permintaannya. Di dekat api unggun, pemuda itu memetik beberapa jamur dan memanggangnya. Sebagai ucapan terima kasih, dia juga memberikan seutas jamur panggang kepada orang tua itu. Orang tua itu menerimanya dan mengunyah setiap gigitan 36 kali sebelum menelannya. Melihat itu, pemuda itu bertanya apakah rasanya tidak enak. Orang tua itu mengatakan dia melakukan itu agar tubuhnya dapat menyerap nutrisi makanan sepenuhnya. Dengan begitu, bahkan sedikit makanan pun dapat memenuhi kebutuhan tubuhnya. Orang tua dan pemuda itu mengobrol di depan api unggun. Selama itu, orang tua itu bertanya kepada pemuda itu, mengapa orang luar tinggal di desa Gong? Mendengar itu, pemuda itu menggaruk kepalanya dengan canggung. Dia mengatakan itu karena dia telah berjanji pada ayahnya untuk tidak meninggalkan desa. Orang tua itu menyadari bahwa pemuda itu menyembunyikan sesuatu. Tetapi melihat pemuda itu malu, dia tidak mengatakan apa-apa. Pemuda itu mengabaikan asal-usulnya dengan samar. Dia kemudian bertanya kepada orang tua itu mengapa dia ada di gunung terpencil ini. Tak disangka, orang tua itu mengatakan sesuatu yang mengejutkan, yaitu dia sedang mencari kematian. Pemuda itu terkejut dan buru-buru membujuk orang tua itu. Aku menderita penyakit lama dan tidak akan hidup lama lagi. Tetapi sebelum aku mati, aku harus membunuh musuh yang menghancurkan keluargaku dulu. Jadi, nak, kau tak perlu membujukku lagi. Kematian adalah takdirku. Pemuda itu tidak tahu harus berbuat apa. Setelah berbicara, orang tua itu menutup matanya dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Melihat ini, pemuda itu hanya bisa menghela nafas. Malam berlalu tanpa percakapan. Keesokan paginya, pemuda itu diam-diam bangun dan pergi. Diam-diam, ia meninggalkan sebatang ginseng gunung di dekat api unggun. Tanpa sepengetahuannya, semalam rombongan orang telah tiba di desa Gongjia. Orang yang memimpin rombongan itu ternyata seorang utusan Yuan berwajah parut. Dan tujuan mereka datang adalah untuk memilih seorang putri. Ginseng gunung berusia 100 tahun itu bernilai ribuan emas. Tetapi diberikan oleh pemuda itu kepada seorang kakek yang tak dikenalnya. Tanpa sepengetahuannya, kakek itu adalah Han Wubo, pendekar nomor 1 di Saibei. Sebelum pergi, Dan Sayu mencuri pandang ke arah kakek itu. Meskipun tidak tahu apa yang telah dialami kakek itu, ia berharap ginseng itu dapat memperpanjang hidup kakek itu dan memenuhi keinginan terakhirnya. Menekan pikirannya, Dan Sayu berjalan menuju desa. Namun, ketika sampai di desa, ia mendapati desa itu kosong. Dan Sayu terkejut dan tidak menyadari seseorang mendekat dari belakang. Detik berikutnya, ia dipukul keras di belakang kepala oleh preman desa. Pukulan kuat itu langsung menjatuhkannya ke tanah. Preman desa itu kemudian menindih dan menahannya. Penduduk desa yang bersembunyi pun berkerumun. Suzang mengatakan bahwa kakaknya akan dijadikan calon putri, dan dipersembahkan kepada utusan Yuan. Surat dari Xianggeng memberitahu kepala desa bahwa utusan akan segera tiba di desa Gongjia. Aku tahu kalian kakak beradik sangat dekat. Sebelum utusan datang, kau harus dikurung. Dan Sayu yang mengetahui kebenarannya sangat marah. Ia berusaha keras untuk bangun, tetapi preman desa itu menahannya dengan erat. Dalam kepanikan, Dan Sayu menggigit jari preman desa itu. Preman desa itu kesakitan dan melepaskan tangannya. Namun, begitu ia melepaskan, Dan Sayu menyikut wajahnya.
Setelah berhasil menyerang, Dan Sayu mengambil busur dan panahnya. Pertama, ia menendang preman desa itu hingga terlempar, lalu menginjaknya hingga jatuh ke tanah. Ia mengarahkan busur dan panahnya ke kepala preman desa. Preman desa itu gemetar ketakutan dan memohon ampun. Kepala desa berteriak bahwa tindakan Dan Sayu akan membahayakan seluruh desa. Namun, Dan Sayu yang marah melepaskan anak panah. Anak panah itu melesat melewati pipi kepala desa yang keriput. Dengan tepat memaku tongkat kepala desa hingga terlempar. Tepatnya mengenai dan menjatuhkan tongkat kepala desa. Wajah tua kepala desa tergores oleh anak panah. Dia menatap dengan takut ke arah pemuda, yang selama bertahun-tahun selalu ditindas. Namun, Dan Sayu berkata dengan nada dingin dan penuh amarah. Apapun yang kalian lakukan padaku, aku bisa tahan. Tapi jangan coba-coba menyakiti kakakku. Aku akan membawa kakakku pergi dari desa Gongjia sekarang. Jika ada yang berani menghalangi, tidak akan ada belas kasihan. Setelah berkata demikian, Dan Sayu berlari langsung ke rumahnya. Sang preman desa bangkit dan bersiap mengejar. Namun beberapa kuda perang tiba-tiba menyerbu masuk desa. Ternyata itu adalah utusan dinasti Yuan yang datang. Sementara itu, Dan Sayu berlari cepat pulang ke rumah. Kakaknya, yang tidak tahu apa-apa, dengan gembira menyapanya. Dan Sayu dengan cepat memberitahu situasinya. Tanpa menunggu reaksi kakaknya, dia langsung menarik tangan kakaknya untuk melarikan diri ke pegunungan. Dalam perjalanan ke gunung, Dan Sayu terkejut. Dia melihat sekelompok orang yang diiringi penduduk desa menuju rumah kakaknya. Pemimpin kelompok itu ternyata adalah utusan dinasti Yuan. Pada saat itu, utusan tersebut tiba-tiba melirik Dan Sayu. Pandangan mata dinginnya membuat Dan Sayu berkeringat dingin. Dia segera menarik kakaknya untuk lari ke hutan lebat di gunung. Utusan itu kemudian memberi perintah kepada dua pengawalnya. Bunuh laki-lakinya, tapi jangan lukai perempuannya. Dia mungkin akan menjadi permaisuri kita di masa depan. Kedua pengawal itu segera menaiki kuda mereka. Dalam sekejap, mereka melompat maju di depan mata penduduk yang terkejut. Tidak butuh waktu lama untuk mengejar kakak beradik yang melarikan diri. Dan Sayu tetap tenang, langsung menyiapkan busur dan panahnya. Sebuah panah melesat ke arah mereka berdua. Tiba-tiba, salah satu bawahan menghunus pedangnya. Lalu, dengan gerakan memutar tubuh di udara, ia membelah panah itu menjadi dua. Dan Sayu terkejut melihat kejadian ini. Sebelum ia sempat bereaksi, lawannya sudah mendekat, dan menekannya ke tanah dengan satu telapak tangan di wajahnya. Melihat itu, kakaknya menjerit ketakutan. Namun, orang lain dengan cepat mendekatinya dan membekap mulut serta hidungnya. Setelah bawahan A berhasil menahan Dan Sayu, tatapannya menajam. Tanpa ragu, ia mengarahkan pedangnya ke kepala Dan Sayu. Tiba-tiba, sebuah tinju besar mendarat di pipinya. Orang yang datang adalah Gong Qishan, yang baru saja pulang dari mencari kayu bakar di gunung. Melihat rekannya yang tangguh terpental oleh satu pukulan, bawahan B yang sedang mengendalikan kakaknya berubah pucat. Dan Sayu yang telah diselamatkan segera menceritakan kejadiannya kepada Qishan. Mengetahui bahwa orang-orang ini ingin menculik kakaknya, Qishan menjadi marah besar. Ia segera menghunus kapaknya dan bersiap untuk menyerang keduanya. Bawahan A yang terkena pukulan Qishan tampak tidak terluka, ia malah balik menyerang dengan pedangnya. Qishan melemparkan kayu bakar seberat puluhan kilogram ke arahnya. Namun, bawahan A dengan mudah membelahnya menjadi dua. Tiba-tiba, bawahan A menatap tajam. Ia buru-buru menangkis tebasan kapak Qishan yang kuat. Meskipun Qishan memiliki kekuatan alami, pengalaman bertarungnya jauh lebih rendah. Setelah menangkis kapak, bawahan A memutar tubuhnya memanfaatkan pantulan. Pedangnya berayun ke arah leher Qishan. Namun, tiba-tiba, Dan Sayu menginjak bahu Qishan. Ia melompat dengan kuat. Dua panah sudah diarahkan ke lawannya. Tanpa ragu, ia melepaskan panahnya berturut-turut. Bawahan A terkejut melihat ini. Ia buru-buru menangkis kedua panah itu. Namun, tinju Qishan tiba-tiba mendarat di perutnya. Kekuatan pukulan itu membuatnya meringis kesakitan. Detik berikutnya, ia terpental seperti layang-layang putus. Ia menabrak pohon besar sebelum akhirnya berhenti. Sebelum ia sempat pulih, sebuah panah melesat ke arah kepalanya. Bawahan A berusaha menghindar dan nyaris terkena panah itu. Namun, detik berikutnya, ia merasakan sakit yang tajam di kaki kanannya. Ternyata, panah lain telah menembus kaki kanannya. Bawahan B terkejut melihat rekannya terluka. Pada saat itu, sebuah suara dingin terdengar. Sekelompok orang bodoh, bahkan tidak bisa melawan dua anak kecil. Kedua bersaudara itu terkejut mendengar kata-kata itu. Orang yang datang adalah utusan Yuan yang memimpin rombongan itu. Matanya menyipit, seperti harimau yang mengincar mangsanya.